Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Jayanti dari kelas 12 TKJ 2 absen 9. Di sini saya akan menunjukkan mengenai praktikum VPN, yaitu Virtual Private Network. Sebelum kita mulai praktikumnya, di sini saya akan menunjukkan untuk topologinya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada ini sebagai internet atau sumber internetnya. Kemudian di sini mempunyai dua router, dan karena praktikum ini kita menggunakan VirtualBox, jadi untuk routernya saya gunakan mikrotik. Jadi nanti di VirtualBox itu ada dua mikrotik yang akan kita pakai. Kemudian ini laptop ini nantinya tempat kita konfigurasi sekarang, laptop yang kita gunakan untuk konfigurasi. Dan untuk IP-nya ini IP pada router 1 atau mikrotik A ini IP-nya DHCP, jadi didapat secara otomatis dari internet. Dan mikrotik B atau router yang kedua ini IP-nya juga didapat secara otomatis dari internet. Dan untuk IP DHCP pada laptop yang kita gunakan itu juga dari internet, jadi dapat dari WiFi. Kemudian ini IP tunnelnya untuk yang mikrotik A yaitu 10.0.0.1, dan untuk mikrotik B atau router yang kedua IP tunnelnya yaitu 10.0.0.2. Dan di sini membutuhkan dua klien juga. Saya menggunakan Windows XP, jadi nanti akan ada dua Windows XP yang akan kita pakai. Selanjutnya kita akan langsung ke praktikumnya. Kita masuk ke VirtualBox. Nah, di sini untuk mikrotik yang pertama, mikrotik A, ini adapternya kita menggunakan bridge adapter. Kemudian untuk adapter yang kedua di sini menggunakan tiga adapter. Untuk adapter kedua menggunakan internal network. Untuk name-nya saya rubah menjadi mikrotik. Dan untuk adapter yang ketiga menggunakan internal network juga, dan jaringannya saya rubah menjadi jaringan A. Kemudian untuk mikrotik yang kedua atau mikrotik B atau router yang kedua, ini adapternya menggunakan tiga adapter juga. Jadi yang pertama bridge, kemudian yang kedua internal network, name-nya mikrotik, dan untuk adapter yang ketiga menggunakan internal network, jaringannya jaringan B. Jadi settingannya sama seperti tadi, cuman untuk jaringannya yang tadi jaringan A, sekarang name-nya itu jaringan B. Kemudian untuk kliennya itu menggunakan dua klien, jadi menggunakan dua Windows XP. Kliennya saya menggunakan Windows XP. Dan untuk adapternya hanya menggunakan satu adapter, yaitu internal network. Untuk name-nya, karena ini klien pada jaringan pertama, jaringan A, yaitu jadi name-nya saya isi dengan jaringan A. Kemudian untuk yang kedua, untuk klien yang kedua, Windows XP yang kedua, itu akan terhubung ke mikrotik B atau router yang kedua. Jadi untuk name jaringannya saya beri jaringan B, dan untuk adapternya menggunakan internal network. Jadi pada klien ini hanya menggunakan satu adapter. Selanjutnya kita langsung nyalakan untuk mikrotiknya. Kita nyalakan dua-duanya. Setelah itu kita masuk ke Winbox. Jadi kita langsung tadi pas masuk ke mikrotik itu kita login sebagai admin. Kemudian kita bisa langsung masuk ke Winbox. Jadi kita masuk ke Winbox dari masing-masing mikrotik, dan untuk cara kita agar tahu ini Winbox yang terhubung ke mikrotik mana, itu kita masuk ke DHCP client untuk kita lihat IP dari DHCP-nya. Karena tadi kan di topologi itu untuk mikrotik A IP DHCP-nya 192.168.0.109, berarti nantinya login ke Winbox-nya itu menggunakan IP tersebut. Nah, di sini kita lihat di DHCP client. Nah, ini IP-nya 110, berarti ini adalah Winbox yang terhubung ke mikrotik B, yaitu mikrotik B IP-nya 192.168.0.110. Dan untuk yang kedua ini berarti mikrotik A. Nah, ini IP-nya .109. Nah, ini mikrotik yang A atau router yang pertama. Dan untuk statusnya ini harus bound, karena kalau tidak bound itu tidak bisa akses internet. Dan sekarang kita lihat untuk yang kedua, Winbox yang kedua. Ini juga statusnya sudah bound, yang artinya sudah terkoneksi atau terhubung dengan internet.
Jadi ini sekarang kita masuk ke address, kita tambahkan IP address-nya. Nah, ini adalah mikrotik yang B. Kita konfigurasi ke yang A dulu. Nah, jadi untuk yang lainnya IP address-nya saya sudah atur, jadi yang saya tunjukkan untuk Ether 2 itu IP-nya 192.168.9.1/24, networknya 9.0. Kemudian jika sudah kita klik apply lalu kita OK. Dan untuk Ether yang ketiga ini IP-nya saya gunakan 192.168.19.1/24. Kemudian kita apply lalu kita OK. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Kita masuk ke Winbox pada yang terhubung ke mikrotik B atau router kedua. Kita masuk ke address. Nah, kemudian di sini kita tambahkan. Di sini saya juga sudah menambahkan. Jadi saya tunjukkan. Ini untuk IP pada Ether 2 di mikrotik B atau router yang kedua itu IP-nya 192.168.9.2. Interface-nya Ether 2 dan untuk network-nya ini nantinya akan terisi secara otomatis. Dan untuk Ether yang ketiga, Ether 3 pada mikrotik B ini IP-nya 192.168.29.1. Interface Ether 3. Kemudian jika sudah kita tinggal klik apply lalu kita OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke CMD pada laptop untuk kita cek IP dari WiFi, yaitu IP yang didapat secara otomatis karena laptop yang kita gunakan ini sudah terhubung atau terkoneksi dengan internet. Caranya kita tinggal masuk ke CMD, kita bisa langsung klik Windows R, kemudian kita masukkan CMD. Setelah itu ini kita ipconfig. Nah, ini IP dari WiFi atau IP internet yang kita dapat secara otomatis yaitu 192.168.0.115. Kemudian, nah setelah tadi kita sudah mengatur untuk IP-IP-nya, sekarang kita masuk ke PPP. Nah, pada PPP ini kita masuk ke secret, kemudian kita tambahkan. Karena di sini saya sudah menambahkan, jadi saya tunjukkan untuk name-nya ini saya namai dengan PPTP1. Dan untuk password-nya ini saya isi dengan 1 sampai 8. Kemudian untuk profilnya ini default encryption. Nah, kemudian untuk local address-nya itu 10.0.0.1, remote address 10.0.0.2 sesuai dengan topologi yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian jika sudah, sekarang kita apply lalu kita OK. Kita masuk ke mikrotik B atau router yang kedua. Nah, kita masuk ke PPP juga. Nah, ini kita tambahkan, kita klik PPTP client karena di sini saya sudah menambahkan, jadi langsung saya tunjukkan. Nah, untuk kita masuk ke tab dial out. Nah, ini connect to, ini kita isi dengan IP dari mikrotik A, yaitu IP-nya 192.168.0.109. Untuk usernya kita isi dengan PPTP yang tadi sudah kita buat pada mikrotik A, dan passwordnya ini juga sama seperti PPTP yang sudah kita buat di awal tadi. Dan untuk profilnya ini kita pilih yang default encryption. Kemudian jika sudah kita apply lalu kita OK. Kemudian kita masuk ke A lagi. Nah, di sini di active connection ini, nah ini PPTP1 yang tadi sudah kita buat ini sudah L, yang artinya sudah bisa digunakan atau sudah berhasil untuk konfigurasinya. Nah, ini kita masuk ke address lagi, dan ini untuk IP tunnelnya, ini IP-nya yang tadi sudah kita atur pada saat kita mengatur PPTP tadi. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke mikrotik yang kedua, mikrotik B. Nah, di sini kita cek address-nya, ini juga sudah masuk untuk IP tunnelnya. Kemudian selanjutnya kita ke mikrotik A lagi. Sekarang kita akan routing. Jadi kita lakukan routing statis dengan cara
kita masuk ke routes ini, kemudian jadi ini kita langsung klik tanda plus ini karena di sini saya sudah menambahkannya untuk menambahkan untuk routing statusnya. Nah, sebenarnya saya tunjukkan dulu untuk topologinya lagi. Jadi karena kita akan melakukan routing status pada mikrotik A, jadi kita masukkan IP-nya yaitu IP dari klien yang kedua, yang mana yaitu IP-nya 192.168.29 ini, tapi kita menggunakan network nantinya. Jadi di sini ini saya tunjukkan dulu. Nah, ini kita isi dengan IP pada klien kedua, yaitu 29.0 networknya. Kemudian untuk gateway-nya ini PPTP main PPTP 1. Kemudian jika sudah kita apply lalu kita oke. Dan selanjutnya kita masuk ke mikrotik yang kedua atau mikrotik B. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita routingnya di mikrotik A berarti IP yang kita masukkan yaitu IP seberang ini, dan kalau kita routingnya di mikrotik B berarti kita masukin IP-nya itu yang IP seberang ini. Karena kita sekarang mau routing di mikrotik B, jadi kita masukkannya yaitu 192.168.19.0. Jadi kita masuk ke routes ini pada mikrotik B, dan ini addressnya yaitu 192.168.19.0. Kemudian gateway PPTP main out 1. Kemudian jika sudah kita apply lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke mikrotik A lagi. Nah, di mikrotik A ini kita masuk ke terminal untuk cek apakah sudah bisa terhubung kedua mikrotik ini. Jadi kita lakukan ping pada Ether 2 di mikrotik B, yaitu ping 192.168.9.2. Kemudian kita enter, nah di sini hasilnya sudah TTL. Kemudian kita ping pada Ether 3 di mikrotik B atau router kedua, ping 192.168.29.1. Nah, ini hasilnya juga sudah TTL. Kemudian sekarang kita beralih ke mikrotik B. Kita cek juga, kita masuk ke terminal. Di sini kita ping ke Ether 2 pada mikrotik A, yaitu ping 192.168.9.1. Nah, ini hasilnya sudah TTL. Kemudian sekarang kita ping ke Ether 3 pada mikrotik A, yaitu ping 192.168.19.1. Nah, ini hasilnya juga sudah TTL. Berarti kedua mikrotik ini sudah bisa terkoneksi atau terhubung satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke mikrotik yang pertama, mikrotik A. Kita masuk di IP pool. Ini kita masuk di IP pool. Kemudian kita tambahkan dengan klik tanda plus, karena di sini saya sudah menambahkan, jadi saya tunjukkan. Untuk name-nya ini saya beri nama pool VPN dan address-nya 10.0.0.3 sampai 10.0.0.50. Kemudian jika sudah kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke PPP, kita masuk ke profile. Nah, di sini kita tambahkan dengan klik tanda plus, karena di sini saya sudah menambahkan, jadi langsung saya tunjukkan. Untuk name-nya ini profile VPN, local address-nya 10.0.0.1, remote address-nya pool VPN. Ini. Kemudian kita masuk ke protokol. Pada use encryption ini kita pilih yes. Kemudian pada tab limits ini only one ini kita pilih no. Kemudian kita apply lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke secret ini, kita tambahkan profile untuk VPN. Kita klik tanda plus. Di sini saya sudah membuat, jadi saya tunjukkan.
Untuk name-nya pptp2, passwordnya. Kalau sudah ini jangan lupa di apply, lalu oke. Sekarang kita langsung masuk ke kliennya, langsung masuk ke Windows XP. Ini kita masuk ke klien yang pertama dulu, kita atur IP-nya, kita masuk ke control panel. Kemudian ini network and internet connection. Ini network connection. Lalu pada local area connection ini kita klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, di sini kita pilih TCP/IP, kita properties, dan ini kita masukkan IP-nya. Untuk IP address-nya di sini pada klien pertama saya gunakan 192.168.19.2, dan untuk default gateway-nya ini menggunakan IP pada Ether 3 di MikroTik A, begitupun dengan DNS-nya juga. Jika sudah kita oke, kemudian kita langsung atur pada klien yang kedua atau klien yang B. Kita masuk control panel. Ini caranya sama seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya. Ini kita klik kanan. Kemudian ini kita pilih TCP/IP, kemudian kita properties. Ini IP address-nya untuk klien yang kedua atau klien B ini 192.168.29.2, dan untuk default gateway-nya menggunakan Ether 3 pada MikroTik B, begitupun dengan DNS-nya. Jika sudah kita oke. Kemudian jika kita sudah masuk ke kedua kliennya, klien A dan klien B, kita masuk ke Winbox lagi. Jadi kita masuk ke Winbox yang pertama, Winbox yang terhubung dengan MikroTik A. Kita masuk ke firewall. Nah, kemudian kita masuk ke tab NAT. Di sini kita klik tanda plus ini. Kemudian untuk chain-nya kita isi dengan src-NAT, audit interface, ether 1. Kemudian untuk action-nya kita pilih masquerade. Ini agar nantinya klien yang kita gunakan itu bisa connect atau bisa terhubung dengan, jadi nanti bisa terhubung dengan internet. Kemudian kita masuk ke Winbox pada MikroTik B. Caranya tetap sama, yaitu IP, kemudian firewall. Pada tab NAT ini kita klik tanda plus. Kemudian untuk general, src-NAT, ether 1, out interface-nya ether 1, kemudian action-nya masquerade, kemudian apply, lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke kliennya atau ke Windows XP, kita masuk ke kliennya pertama. Ini kita close dulu, kemudian kita masuk ke CMD atau command prompt. Ini kita Windows R, kemudian CMD, kemudian ini kita coba ping ke google.com. Nah, ini hasilnya TTL, yang artinya klien kita ini sudah bisa terhubung atau terkoneksi dengan internet. Kemudian untuk klien yang kedua atau klien yang B, kita juga coba ping Google. Nah, ini juga sudah TTL, berarti sudah bisa terhubung atau terkoneksi dengan internet. Sekarang kita masuk ke klien A atau klien yang pertama tadi. Kita masuk ke control panel, karena di sini kita akan menghubungkan ke VPN. Jadi ini kita klik kanan, kemudian open network connection. Nah, setelah itu di sini kita pilih create a new connection. Kemudian ini kita next. Dan ini kita pilih connect to network at my workplace. Kemudian kita next. Ini kita pilih yang virtual private network atau VPN. Kemudian kita next. Untuk company name-nya ini boleh diisi terserah, tapi ini saya isi dengan Debbie VPN 1. Kemudian jika sudah kita next. Setelah itu ini kita isi dengan IP dari Ether 1 pada MikroTik A, yaitu 192.168.0.109. Kemudian kita next. Ini kita klik finish. Nah, untuk username-nya ini kita isi dengan user pptp yang tadi sudah kita buat.
ini kita isi dengan wptp2. Kemudian untuk passwordnya sesuaikan dengan password yang tadi sudah kita buat. Kemudian jika sudah, kita klik connect. Nah, ini VPN-nya sudah connected atau sudah terhubung. Sekarang kita masuk ke CMD. Nah, di CMD ini kita cek ipconfig. Nah, di sini sudah ada IP VPN yang tadi sudah kita atur atau kita konfigurasikan. Kemudian sekarang kita ke klien kedua atau Windows XP B, klien B. Kita akan hubungkan juga dengan VPN-nya. Ini kita klik kanan Open Network Connection. Kemudian ini create a new connection. Kemudian kita next. Ini kita pilih connect to network at my workplace. Ini next. Kemudian ini virtual private network connection atau VPN. Company name-nya ini saya beri nama Debbie VPN 2. Kemudian kita next. Untuk IP-nya ini saya gunakan IP Ether 1 pada Mikrotika, yaitu 192.168.0.109. Kemudian kita klik next. Ini juga finish. Kemudian username-nya ini kita isi sama, yaitu wptp2, karena tadi kita buatnya itu usernya kita beri wptp2, jadi ininya pada klien yang kedua atau klien B ini username-nya juga kita isi dengan wptp2. Untuk passwordnya juga kita sesuaikan. Kemudian jika sudah, ini kita klik connect. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini hasilnya connected, yang artinya sudah bisa terhubung VPN-nya. Kemudian sekarang kita masuk ke CMD. Nah, di sini kita ipconfig. Nah, di sini IP VPN-nya sudah masuk atau sudah ada. Kemudian kita masuk ke klien A lagi. Nah, di klien A ini kita coba ping ke IP pada klien B. Jadi kita ping 192.168.29.2. Nah, ini hasilnya TTL, berarti sudah bisa terhubung atau terkoneksi dengan klien B tadi. Dan sekarang kita coba untuk ping IP VPN pada klien B, yaitu ping 10.0.0.49. Nah, ini hasilnya juga sudah TTL. Kemudian sekarang kita masuk ke klien B. Nah, di sini kita ping IP dari klien A, yaitu ping 192.168.19.2. Ini hasilnya TTL, berarti sudah bisa terhubung ke Mikrotik A, ke klien A. Kemudian kita ping VPN, IP VPN pada klien A, yaitu ping 10.0.0.48. Nah, ini juga sudah TTL. Sekian video praktikum VPN dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.